Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul Hadis Keutamaan Sahur dan Keberkahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kalian melakukan sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Di dalam hadis ini, beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu di antara adab berpuasa. Di antara sunnah-sunnah berpuasa, yaitu adalah sahur. Beliau mengatakan, tasahuru, hendaklah kalian melakukan sahur. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh beliau, barang siapa yang melakukan sahur dengan niat untuk melaksanakan hadis ini, maka dia akan mendapatkan pahala di dalam sahurnya tersebut. Hukum sahur adalah sunnah. Hukumnya adalah dianjurkan. Seandainya ada seorang yang tidak melakukan sahur, maka sah puasanya, tetapi dia juga tidak berdosa. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, inna fis sahuri barakah, yang artinya, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkahan. Ada juga yang membaca sahur, dan ada juga yang membaca suhur. Kedua kata itu maknanya berbeda. Kalau sahur, maknanya adalah digunakan untuk sahur. Tapi kalau suhur, maka adalah pekerjaan dia. Seseorang bangun sebelum subuh di akhir malam, kemudian melakukan makan dan minum, maka ini dinamakan suhur. Nabi mengatakan, inna fis suhuri barokah, atau inna fis sahuri barokah. Ini menunjukkan sebab di antara sebab-sebab kenapa disyariatkan sahur, yaitu karena berkah yang banyak yang didapatkan oleh orang yang melakukan sahur. Banyak kebaikannya. Di antara keberkahannya adalah, yang pertama, dia mendapatkan pahala karena dia melakukan sunnah. Orang yang bangun sebelum subuh, lalu makan dan juga minum, dia akan mendapatkan pahala karena sudah melakukan sunnah. Yang kedua, orang yang melakukan sahur sebelum dia berpuasa, maka dia memiliki kekuatan dan juga semangat yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak sahur. Karena tentunya orang yang dalam keadaan lapar dan haus, tentunya semangat dia dalam beribadah. Berbeda juga dengan orang yang dalam keadaan dia kuat. Sehingga orang yang melakukan sahur diharapkan, meskipun dia berpuasa hanya 1 hari, dia memiliki semangat terus di dalam melakukan pekerjaan. Maka ini adalah berkah, sehingga disyariatkanlah sahur ini. Yang ketiga, orang yang bangun sebelum datangnya waktu subuh, maka dia akan menemui sepertiga malam. Dan sepertiga malam terakhir itu, sebagaimana kita tahu, bahwa waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Lalu Allah berkata, adakah orang yang meminta, maka akan aku memberikan. Adakah orang yang beristighfar, maka akan aku ampuni. Adakah orang yang berdoa, maka aku akan mengabulkan doanya. Orang yang bangun sebelum subuh dan sahur,
maka diharapkan dia menemui waktu tersebut. Sehingga selain dia makan dan minum, sambil dia beristighfar, sambil dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, orang yang bangun di waktu sahur ataupun di waktu subuh, maka diharapkan dia bisa mengikuti sholat subuh secara berjamaah, aktif ke masjid, tidak terlambat di dalam mengikuti sholat subuh berjamaah. Dan tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak melakukan sahur. Mungkin dia akan terlambat melakukan sholat berjamaah ini. Tapi orang yang bangun sebelum subuh, kemudian dia siap-siap untuk melakukan sholat berjamaah, maka dia bisa mengikuti waktu sholat berjamaah tersebut. Marilah kita melakukan sunnah tersebut agar kita mendapatkan pahala dan keberkahannya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thahariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.